Pemirsa Kalam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan fadilah pelaksanaan ibadah sholat tarawih berikutnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam yang keempat, maka dia akan memperoleh pahala seperti membaca pahalanya kitab Taurat, membaca pahalanya kitab Injil, dan membaca pahalanya kitab Zabur, termasuk membaca kitab Al-Quranul Karim. Pemirsa Kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada pelaksanaan ibadah sholat tarawih yang kelima, yaitu Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya orang yang sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Madinah, dan di Masjidil Aqsa. Sebagaimana di Masjidil Haram dilipatkan 100 kali, di Masjidil Madinah dilipatkan 1000 kali, dan di Masjidil Aqsa dilipatkan 100 kali. Insya Allah apa yang kita lakukan pada malam yang kelima, insya Allah ibarat kita melaksanakan sholat tarawih di Masjidil Haram, di Masjidil Madinah, dan di Masjidil Aqsa. Kemudian berikutnya pada malam yang keenam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pahala sebagaimana pahalanya orang yang tawaf di Baitul Makmur dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian banyaknya kemurahan-kemurahan Allah Subhanahu wa taala pelaksanaan ibadah sholat tarawih di malam mulai tanggal malam 1 sampai tanggal malam 30. Untuk itu, para pemirsa Kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya siapa yang melaksanakan ibadah sholat pada malam yang ke-12 sebagaimana di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fil lailati saniyati asharata jaa yaumil qiyamah wa wajhuhu kali qamari lailatul badr. Siapa yang melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam yang ke-12, maka dia datang wajahnya seperti rembulan, wajahnya seperti Lailatul Badr, rembulan pada saat tanggal 14 atau pada saat tanggal 15. Kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab nanti, wajah kita bagaikan matahari memancarkan pancaran nur seperti rembulan dan memancarkan pancaran nur seperti bintang. Itu semua tergantung keikhlasan kita melaksanakan ibadah sholat tarawih kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Kalam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian siapa-siapa yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang nanti wajahnya memancarkan pancaran nur seperti matahari, seperti rembulan, dan seperti bintang. Orang-orang yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala tatkala wajahnya memancarkan seperti matahari, yaitu orang-orang yang datang ke dalam masjid sebelum pelaksanaan azan dikumandangkan, dia sudah datang, sudah munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang-orang tersebut nantinya tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala, wajahnya memancarkan pancaran nur cahaya seperti matahari. Kemudian orang yang memancarkan pancaran
wajahnya pancaran seperti rembulan, yaitu orang-orang yang datang ke dalam masjid pada saat dikomandangkan adzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa-siapa yang dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti memancarkan bintang, yaitu orang-orang yang datang ke dalam masjid setelah dikomandangkan iqomah, dia baru datang untuk melaksanakan ibadah, pelaksanaan ibadah sholat baik sholat tarawih maupun sholat yang lain. Pemirsa Kalam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam segmen berikutnya kita akan mengurai tema lebih inti. Tetap bersama kami.